Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariratu Thayyibah, NIM 220201099 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya memiliki tugas praktikum tax similarity, di mana kita nanti akan membuat video tutorial di Google Colab. Sebelum ke tahap praktikum, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tax similarity itu apa? Nah, di sini tax similarity adalah teknik dalam NLP untuk mengukur tingkat kemiripan dua teks baik dari kata maupun maknanya. Nilai kemiripan biasanya berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 berarti teksnya semakin mirip. Apabila teksnya tidak mendekati dengan angka 1, maka teksnya tidak bisa diartikan mirip. Tax similarity ini sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu lexical similarity, yang artinya dia berbasis kata. Lexical similarity ini mengukur kemiripan teks berdasarkan kata yang sama. Ciri-cirinya yaitu dia fokus pada kata, tidak memahami makna, dan cepat. Secara hasilnya juga sederhana. Untuk yang kedua yaitu jenisnya ada semantic similarity, yang artinya dia itu berbasis makna. Nah, semantic similarity ini mengukur kemiripan berdasarkan arti atau makna teks, walaupun katanya berbeda. Nah, ciri-ciri dari semantic similarity atau bisa diartikan dengan makna, dia yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memahami konteks. Yang kedua, menganalisis sinonim. Yang ketiga, dia lebih akurat. Nah, dari kedua contoh tax similarity itu sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari lexical similarity, dia mudah digunakan, prosesnya juga cepat, kegunaannya cocok untuk teks yang pendek. Untuk kekurangannya, dia tidak memahami sinonim, sensitif terhadap perbedaan kata. Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari semantic similarity atau bisa diartikan dengan makna, dia memiliki kelebihan yang pertama yaitu memahami makna teks, yang kedua hasilnya lebih akurat, yang ketiga dia mendekati cara manusia berpikir. Nah, kekurangannya sendiri yaitu dia lebih kompleks kekurangannya, dan membutuhkan resource yang lebih besar. Nah, tax similarity ini bisa digunakan di dunia kerja untuk yang pertama deteksi plagiarisme, yang kedua chatbot dan customer service, yang ketiga pencarian dokumen, yang keempat sistem rekomendasi, atau yang kelima digunakan untuk analisis feedback dari pelanggan. Untuk tahapan melakukan praktikum tax similarity, yang pertama yaitu tahapan dari lexical similarity, kita harus input dua teksnya terlebih dahulu untuk membandingkan katanya. Yang kedua, kita harus mengubah teks ke vektor kata. Yang ketiga, kita menghitung tingkat kemiripan kata dari dua kata tersebut. Untuk tahapan dari semantic similarity yaitu yang pertama kita input dua teks juga sama dengan lexical similarity. Yang kedua, kita mengubah teks ke representasi makna. Yang tadi kan kita mengubah teks ke vektor kata, yang sekarang kita mengubah teks ke representasi makna. Untuk tujuannya yaitu menghitung tingkat kemiripan maknanya. Oke, langsung saja kita tahap di Google Colab-nya. Kita langsung copy paste yang ada di sini. Kita masukkan, kita run. Nah, dari hasilnya yaitu di sini saya menggunakan perbandingan kata
kata yang pertama, pelayanan sangat memuaskan, produk ini sangat buruk, saya puas dengan layanan, barang ini mengecewakan. Nah, di sini saya labeli dengan positif, dan negatif. Kalimat yang pertama yaitu positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif, yang keempat negatif. Cara membandingkannya yaitu kita menggunakan metode DF-IDF. Untuk menguji dari maknanya, kita menggunakan dua kata, yaitu pelayanan toko ini sangat memuaskan. Yang kedua, saya puas dengan pelayanan toko. Nah, di sini katanya kan hampir mirip. Kita menggunakan metode semantic similarity untuk menganalisis makna yang mirip. Untuk kita mengidentifikasi teksnya yang mirip, kita menggunakan leksikon similarity. Dari proses ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan input codingannya. Oke, yang pertama kita import dulu library-nya. Library ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menampilkan hasil dalam bentuk label. Terus kita melakukan TF-IDF, gunanya untuk mengubah teks menjadi vektor numerik berbobot. Yang ketiga, kita menggunakan logistic regression, gunanya metode machine learning untuk mengklasifikasikan sentimennya. Nah, untuk Quotient similarity ini kita menghitung tingkat kemiripan antara teks. Setelah kita mengimport library-nya, kita masuk ke tahap data latih. Data latih ini berisi contoh kalimat yang sudah diketahui sentimennya dan labelnya, yaitu label kelas sentimen dari masing-masing kalimat. Nah, di sini labelnya tadi saya menggunakan positif dan negatif, berarti ada dua label. Untuk data ini digunakan sebagai dataset pelatihan model. Setelah melakukan data latih, kita masuk ke tahap DF-IDF vectorization. Nah, DF-IDF ini mengubah teks menjadi angka. Kata yang sering muncul tetapi tidak penting akan diberikan bobot kecil. Sedangkan kata yang sering muncul dan memiliki makna penting maka akan dikasih bobot yang besar. Kata penting akan memiliki bobot yang lebih besar. Untuk ekstranya kita berisi vektor numerik hasil informasi teks latih. Setelah kita menguji dengan TF-IDF, menghitung bobot besar kecilnya, kita masuk di metode model sentiment analysis. Nah, di sini kita memasukkan logistic regression, gunanya untuk mengklasifikasikan sentimennya. Yang kedua, model belajar pola kata dari data latih. Yang ketiga, setelah melakukan pengujiannya, kita akan siap memprediksi sentimen teks yang baru. Setelah kita mengklasifikasikan sentimennya, kita masuk di tahapan teks uji, yang dimana teks tersebut menjadi dua pilihan. Yang pertama, pelayanan toko sangat memuaskan. Yang kedua, saya puas dengan pelayanan toko. Nah, dua teks ini akan dianalisis sentimennya. Untuk kedua teks ini juga akan dibandingkan tingkat kemiripannya. Setelah kita memilih dua teks uji ini, kita masuk di tahap vectorizer transform, yang dimana teks ini akan diubah ke formal numerik yang sama dengan data latih. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena ini penting agar modelnya bisa membaca teks uji secara benar. Setelah kita memasuki teks uji, kita akan masuk di tahap prediksi sentimennya. Nah, hasil sentimen ini memiliki model prediksi sentimen yang berbeda-beda dari masing-masing teks. Hasilnya bisa berupa label positif atau label negatif. Setelah kita memasukkan prediksi sentimennya, kita akan menghitung similarity-nya. Kita akan mengetahui hasilnya negatif atau positif. Nah, di sini kita menggunakan rumus quotient similarity. Quotient similarity ini gunanya untuk menghitung kedekatan antara dua vektor teks. Nilainya berada antara 0 sampai 1 atau bisa semakin mendekati 1 dengan teks semakin mirip. Setelah melakukan tahap dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, kita masuk di tabel hasil.
Nah, tabel hasil ini kita menggunakan tabel data frame dengan menggunakan hasil sentimen. Data frame ini digunakan untuk menampilkan hasil secara rapi, sedangkan teksnya akan menampilkan bersama hasil sentimennya. Nah, untuk outputannya di sini, dari hasil dari Google Colab tadi, nilainya adalah 0,30. Berarti kita mendekati dengan nilai angka 1, yang artinya teks 1 memiliki arti positif, teks yang kedua memiliki makna positif. Dengan hasil nilai outputnya yaitu menunjukkan kedua teks sangat mirip. Yang kedua, teks memiliki sentimen positif. Yang ketiga, bisa diartikan bahwasanya kesamaan opini dalam penggunaan dua teks tersebut. Oke, cukup sekian dari penjelasan tentang praktikum text similarity menggunakan metode DFIDF. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.